Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, ricuh, aparat pukul mundur demo di depan DPR RI. Tren masyarakat Bali bekerja di kapal pesiar meningkat. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, demonstrasi sejumlah aliansi masyarakat di depan gedung DPR RI Jakarta pada Senin 25 Agustus berujung ricuh. Massa pendemo bentrok dengan aparat keamanan. Massa yang hendak bergerak dari depan gedung DPR RI ke belakang gedung dipukul mundur oleh aparat menggunakan water cannon. Puluhan massa yang melakukan aksi demonstrasi menolak tunjangan anggota DPR di depan gedung DPR RI pada Senin siang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian berusaha membubarkan para pengunjuk rasa dengan menggunakan water cannon. Polisi memukul mundur aksi demo yang dinilai mulai tidak kondusif. Aparat kepolisian yang sudah siaga dengan mobil anti huru-hara di sisi Jalan Gatot Subroto arah Selipi segera maju untuk membubarkan massa. Polisi merangsek masuk ke tengah kerumunan demonstrasi yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang melakukan pelemparan botol air mineral ke arah petugas terus dipukul mundur. Polisi juga menyemprotkan air ke arah kerumunan massa, baik yang berada di depan gedung DPR RI maupun di jalur busway. Bahkan massa yang sempat berlari menuju jembatan penyeberangan orang di depan gedung DPR RI juga ikut dihalau dan dipukul mundur. Mereka diperintahkan untuk menjauh dari kawasan gedung DPR RI. Akibat dari kericuhan ini terlihat beton pembatas jalur Transjakarta rusak. Polisi terus memberikan imbauan kepada pendemo lewat pengeras suara. Terlihat juga polisi melepaskan tembakan gas air mata. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri dibantu TNI dan pemerintah Provinsi Jakarta dikerahkan untuk menjaga keamanan aksi unjuk rasa atau demo di sekitar gedung DPR MPR. Juli Suharti dan Ketusmadias melaporkan. Pemirsa, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta meresmikan kantor pusat Perumda Air Minum Tirta Danu Arta, Kabupaten Bangli tadi pagi. Peresmian gedung berlantai 3 yang representatif ini diharapkan bisa meningkatkan etos kerja serta inovasi-inovasi sehingga nantinya peningkatan pendapatan asli daerah Bangli bisa bersumber dari Perumda Air Minum Tirta Danu Arta, Kabupaten Bangli. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta meresmikan kantor pusat Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti didampingi Direktur Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Dewa Gede Ratno Suparso. Bupati Bangli Sedana Arta mengatakan beberapa desa belum terlayani air bersih. Pemkab terus berupaya melakukan pembenahan. Dikatakan SDM Perumda terus inovasi kedepannya agar jaringan air minum harus termonitor agar kebocoran bisa diketahui sehingga Perumda bisa menguntungkan. Dan harapan kita tentu dengan berdirinya gedung yang cukup representatif ini akan meningkatkan etos kerja dan inovasi serta kreativitas dari seluruh keluarga besar kerjaan ini dalam memberikan sumbangan kontribusi pembangunan secara menyeluruh kepada Kabupaten Bangli. Saya harapkan juga ke depan tentu pendapatan asli daerah kita juga bisa ditopang oleh salah satu pendapatan dari Perumda yang kita miliki ini. Yang sejatinya memang selama 3 tahun belakangan ini Perumda ini sudah mendapatkan keuntungan secara nyata, tetapi karena ada hitungan akuntansi bagaimana itu menyebabkan pemerintah Kabupaten Bangli belum pernah mendapatkan
PAD dari PT Tirta Danu Arta ini. Untuk itu saya sudah perintahkan Kabar Ekonomi, bagian hukum untuk mengkaji dan membicarakan hal-hal teknis tersebut dengan BPK, dengan institusi yang memang memiliki legalitas untuk menghapus hutang yang masih tertera atau tertulis di sistem akuntansi. I Gusti Agung Jelantik Sute Baskara SH mewakili Direktur Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli, Dewa Gede Ratno Suparso mengatakan, terkait saran Bupati agar Perumda menghasilkan produk air minum atau penyulingan air masih belum pasti. Intinya Perumda telah memiliki gebrakan yang tentunya berorientasi bisnis. Produksinya bisa melakukan tambahan pendapatan juga bisa. Mungkin hari ini belum kami bisa sebutkan apa yang akan kami lakukan karena ini adalah bisnis ke depannya, pada saatnya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Danu Arta selesai Juli 2025. Pengerjaannya selama 6 bulan. Berlokasi di Jalan Brigjen Gusti Ngurah Rai Bangli dengan luas 770 meter persegi, berlantai 3, lantai 1, ruang common center, bagian keuangan, ruang teknik, personalia, dan aset, lantai 2, ruang direktur, ruang rapat, SPI, Dewan Pengawas, Kabag Teknik, dan Kabag Keuangan, serta lantai 3, rooftop, untuk balai serbaguna dengan biaya 4,5 miliar rupiah. Dari anggaran perusahaan terobosan, wujudkan mimpi bukan untuk didiskusikan tapi untuk dikerjakan. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, Bupati Kelungkung Imade Satria resmi melepas kontingen Kabupaten Kelungkung untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali ke-16 tahun 2025 di depan Monumen Ide Dewa Agung Jambe Minggu 24 Agustus 2025. Acara pelepasan turut dihadiri Wakil Bupati Kelungkung, Cokorda Gede Surya Putra, Forkompimda Kabupaten Kelungkung, Ketua Umum KONI Kelungkung, Ana Agung Gede Anom, dan undangan terkait. Mari bersama-sama semangat apa yang telah kita raih sebelumnya agar terus ditingkatkan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Motivasi itu disampaikan Bupati Kelungkung Imade Satria bersama Wakil Bupati Kelungkung Cokordo Gede Surya Putra saat melepas kontingen Kabupaten Kelungkung ke Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-16 tahun 2025 di Monumen Ide Dewa Agung Jambe Minggu 24 Agustus. Bupati Satria mengatakan bahwa kegiatan Porprov Bali ini merupakan ajang multi-event olahraga prestasi terbesar di Provinsi Bali yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Pada Porprov Bali ke-15, Kabupaten Kelungkung menempati peringkat ke-5 dari 9 kabupaten kota. Ini menunjukkan pembinaan olahraga di Kelungkung sudah cukup baik. Bupati berharap pada Porprov ke-16 tahun 2025 ini, seluruh kontingen bisa berjuang lebih maksimal, memberikan yang terbaik dan jadi yang terbaik, sehingga prestasi yang diraih semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Bupati Satria menyampaikan kontingen Kabupaten Kelungkung ini adalah atlet terbaik dan terpilih yang akan mengibarkan panji-panji kejayaan olahraga. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh kontingen bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mengukir sejarah dengan prestasi tertinggi dengan meraih medali tertinggi. Pagi ini kami Kabupaten Kelungkung mengadakan upacara pelepasan daripada kontingen untuk kita kirim nanti ke Porprov 16 Provinsi Bali tahun 2025 ini. Dan tentu kita memotivasi daripada seluruh atlet daripada kontingen yang akan kita kirim. Dan kita berharap agar bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi para atlet yang dulu itu mendapat 25 emas, sekarang target kita adalah di 100% naik, yaitu 50 emas. Dan bila perlu lebih daripada itu. Jadi itu yang menjadi arahan dan motivasi kami terhadap seluruh kontingen yang ada di Kabupaten Kelungkung ini.
Sementara Ketua Umum KONI Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Anom menyampaikan pada Porprov ke-16 tahun 2025, Kabupaten Klungkung mengikuti 40 cabang olahraga dari 49 cabang olahraga yang dipertandingkan. Jumlah kontingen Klungkung tahun ini sebanyak 682 orang yang terdiri dari atlet sebanyak 525 orang, pelatih ofisial sebanyak 88 orang, dan panitia pendamping cabur 69 orang. Pihaknya berharap apa yang sudah ditekankan terhadap disiplin dan mental atlet sudah diawasi oleh pelatih dan ofisial, terutama cabur yang bertanggung jawab terhadap atletnya itu sendiri. Mengingat suksesnya daripada kontingen Klungkung adalah disiplin dan mentalitas atlet itu sendiri. Kami selaku Ketua Umum KONI Klungkung sangat-sangat mengharapkan apa yang sudah kami tekankan terhadap disiplin mental atlet, dan semua sudah diawasi oleh pelatih dan ofisial, terutamanya cabur yang bertanggung jawab terhadap atletnya itu sendiri. Humas Klungkung melaporkan. LVRI Provinsi Bali merayakan Harfetnas tahun 2025. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Amco, cat kayu dan besi. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, ter. Woi, darah. Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Luget, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, Hari Veteran Nasional Harfetnas jatuh setiap 10 Agustus. DPD LVRI Provinsi Bali memperingati Hari Veteran Nasional di Wantilan, Desa Sobangan, Mengui, Kabupaten Badung tadi pagi. Peringatan diisi dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan Kapten Cok Agung Tresna, Desa Sobangan. Peringatan Hari Veteran Nasional 2025 di Provinsi Bali diawali dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan Kapten Cok Agung Tresna, Desa Sobangan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Gede Surelage, serta dihadiri Ketua DPD LVRI Provinsi Bali I Gusti Bagus Saputra, mantan Kapolda Bali maupun Gubernur Bali Komjen Pol Purnawirawan Made Mangkupastike, pewaris Kapten Cok Agung Tresna,
Kababin Fetcad 9 Udayana Kolonel Gusti Ngurah Wilantara, perwakilan Pemka Badung, Pemuda Pancamarga, Yayasan Kebaktian Proklamasi, Monumen Perjuangan Bangsal, serta para veteran seluruh Bali dan siswa SMA dan SMP di Mengui. Kegiatan dilanjutkan dengan sarasehan dengan narasumber Ketua DPD LVRI Bali dan Komjen Pol Purnawirawan Made Mangkupastike terkait sosialisasi pewaris jiwa semangat 45 kepada penerus bangsa. Dalam sarasehan ini disampaikan kisah pada masa perjuangan fisik perang kemerdekaan dan ditekankan akan pentingnya penanaman semangat jiwa patriotisme kepada penerus bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan syukuran Harfetnas yang mengusung tema Veteran Mengabdi Tanpa Batas Berjuang Sepanjang Masa. Ketua LVRI Provinsi Bali I Gusti Bagus Saputra mengatakan makna dari peringatan Hari Veteran Nasional adalah seluruh rakyat Indonesia harus menghargai jasa-jasa para veteran bersama rakyat yang telah berhasil memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menegaskan, sebagai penerus bangsa wajib mengisi kemerdekaan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi arti yang terpenting adalah berikanlah penghargaan yang layak. Ingat perjuangan para pendahulu kita yang telah rela berkorban jiwa raga untuk kepentingan dan negara. Yang kedua, kewajiban kita sebagai penerus, generasi penerus, ialah mengisi kemerdekaan itu. Terutama sekali tujuan revolusi kita itu, kemerdekaan kita adalah mensejahterakan rakyat. Sementara dalam pidato Ketua Umum LVRI HBL Mantiri yang dibacakan Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, menekankan bahwa veteran tetap taat asas dan terus mensosialisasikan jiwa semangat nasionalisme 1945 kepada generasi penerus bangsa. Saya menegaskan pentingnya penyelamatan bagi generasi penerus. Mereka harus bisa membentengi diri dan tahu hal-hal yang melenceng dari cita-cita luhur pendiri bangsa. Berbagai pengaruh negatif harus diketahui sejak informasi yang menyebar baik melalui sosial media atau narasi yang menyesatkan. Anak-anak harus tahu dan paham ideologi Pancasila, bukan paham lain yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Syukuran Harfetnas ditandai dengan pemotongan tumpeng serta pembagian sebanyak 150 sembako kepada veteran di seluruh Bali dan pemberian penghargaan kepada Desa Sobangan sebagai desa basis perjuangan. Indrawan, Bali TV. Situs leluhur Istana Agung Jimbarwana yang terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah diresmikan pada Sabtu 23 Agustus 2025 lalu. Sebagai bentuk rasa syukur, digelar resepsi hari kedua dengan mengundang tokoh-tokoh adat dari Desa Adat Penyaringan yang terdiri dari 13 banjar. Acara diisi kegiatan ramah tamah dan pembagian busana kepada para pemangku di Desa Adat Penyaringan. Resepsi hari kedua peresmian situs leluhur Istana Agung Jimbarwana dihadiri masyarakat dan para tokoh adat dari Desa Adat Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Keberadaan situs leluhur Istana Agung Jimbarwana disambut baik masyarakat Desa Penyaringan karena situs ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Penyaringan bahkan Jembrana dan menjadi destinasi wisata baru di wilayah Bali Barat. Senator DPD RI Dr. Sri I Gusti Ngurah Aryawedakarna MWS ketiga mengatakan, acara resepsi hari kedua ini merupakan upaya memperkenalkan situs-situs leluhur kepada masyarakat di Desa Adat Penyaringan yang kedepannya tidak menutup kemungkinan akan menjadi objek wisata sejarah. Keberadaan Istana Agung Jimbarwana merupakan persembahan dari keluarga besar Sri Wedastra Suyasa, khususnya kepada masyarakat Jembrana, kepada Bali, dan Indonesia. Pada hari ini kami mengadakan di hari kedua resepsi peresmian Istana Agung Jimbarwana bersama dengan tokoh-tokoh dari Desa Adat Penyaringan, bersama 13 banjar yang dimana kami mengadakan resepsi untuk
dapat memperkenalkan situs leluhur kami, jadi peninggalan Ratu Kakyang Gusti Ngurah Ketut Suyasa dan Ratu Aji Sriwedastra Suyasa. Kita senang sekali akhirnya di Bali Barat atau Bumi Jembrana ini ada sebuah situs ya yang mungkin akan menjadi objek wisata ke depan ya untuk Bali Barat ya. Dan inilah persembahan dari kami, dari yayasan, dari keluarga Sriwedastra Suyasa kepada Bali, kepada Indonesia dan juga khususnya kepada masyarakat Jembrana dan juga kepada Desa Penyaringan. Pembangunannya sudah hampir 10 tahun ya, karena kita berdikari, kita memang mengusahakan pembangunan ini dengan hasil dari hasil dari milik leluhur kami. Jadi ya semuanya berjalan pelan tapi pasti, dan Akstungkara di tanggal 23 Agustus ini kita bisa resmikan. Dan ide pembangunannya ya karena ini adalah istana terbesar ya yang ada di Bali setelah Istana Presiden Tampak Siring. Dan istana ini memang bergaya Eropa karena saya senang dengan gaya Romawi ya. Nah jadi ini mungkin akan nantinya menjadi wisata sejarah seperti itu. Bangunan bergaya Eropa ini mulai dibangun sejak 10 tahun lalu di lahan milik leluhur Sriwedastra Suyasa. Bangunan tersebut telah diresmikan pada Sabtu 23 Agustus 2025 bertepatan dengan acara Sugeng Wiyosan Abhiseka Ratu Sri Wilatikta Tegeh Kauri Kresna Kepakisan ke-19. Harapannya keberadaan situs leluhur Istana Agung Jimbarwana dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Sukma Bali TV. Pemirsa, Grand Final High School Ambassador tahun 2025 berlangsung pada tanggal 24 Agustus 2025 di Denpasar. Ajang yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Marhen Nasional ini disambut antusias oleh peserta dan ratusan penonton yang memadati aula gedung LL Dikti wilayah 8. Pembina High School Ambassador Kevinda Tanaya mengatakan pemilihan High School Ambassador tahun 2025 sudah dimulai sejak tanggal 9 Agustus lalu yang bertempat di Museum Agung Pancasila. Rangkaian berlanjut photoshoot di Museum Yayasan Kepustakaan Bung Karno dan dilanjutkan pada 12 Agustus matur piuning ke Pura Jagatnata dan kunjungan ke Museum Bali. Selanjutnya, ke-30 finalis menjalani prakarantina di Museum Agung Pancasila dan Koloni Plaza Renon. 30 orang finalis High School Ambassador terbaik terpilih yang merupakan hasil seleksi dari 88 orang siswa-siswi SMA, SMK negeri dan swasta seprovinsi Bali. Dalam ajang tahunan ini, para finalis dinilai dari mulai photoshoot, sikap dan penampilan selama menjalankan kegiatan, serta kemampuan pemaparan materi diberikan selama prakarantina dan karantina. Pada babak final High School Ambassador, 30 orang finalis diseleksi kembali oleh 3 orang juri berpengalaman mengenai penampilan dan performa selama di panggung tentang materi apa yang disampaikan melalui tanya jawab. Dari 30 orang finalis, juri akan memilih 5 terbaik putra dan 5 terbaik putri. Tahap selanjutnya dipilih kembali 3 orang terbaik dari masing-masing finalis putra dan putri sebelum melangkah ke babak berikutnya, yakni memilih pemenang pertama kategori putra dan putri High School Ambassador tahun 2025. Kemarin sudah berlangsung juga karantina, tepatnya di Hotel Puri Nusa Indah, dan sampai sekarang berlangsung grand final di LL Dikti wilayah 8 Denpasar. Sementara itu, Ketua Sekjen Duta Pendidikan Bali Dimas Zulkarnain mengatakan dalam ajang High School Ambassador, duta yang terpilih bisa bersama-sama bersinergi dengan pemerintah mendukung berbagai program dalam bidang pendidikan. Jadi maskot ataupun sebagai representatif seorang siswa yang bisa menyebarkan aura positif ke masing-masing bahwa pendidikan itu sangat penting, dan mereka juga akan bertugas menjalankan program kerja membantu bersama pemerintah di mana kekurangan pendidikan di Provinsi Bali. Pimpinan Yayasan Pendidikan Marhen Nasional I Gusti Ayu Sita Wedastiti mengatakan pemenang High School Ambassador dinobatkan menjadi Duta Pendidikan Bali dan menjabat selama 1 tahun untuk melaksanakan program kerja dan menjadi suri tauladan bagi generasi muda. Ayomi, anak-anak Duta Pendidikan Bali selama 1 tahun menjabat, dan nanti akan
turun langsung bersinergi dengan program-program kerja di bidang pendidikan. Pemenang High School Ambassador kategori putra diraih Geren dari SMA Negeri 4 Denpasar dan kategori putri diraih Anya SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Sementara juara favorit kategori putri diraih Aruna SMA Negeri 5 Denpasar dan kategori putra Wira SMK Negeri 1 Singaraja dan Best Personality putri diraih Natasha SMKS Wira Harapan dan putra diraih Gong Isma SMA Negeri 3 Denpasar. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi tren masyarakat Bali bekerja di kapal pesiar meningkat. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijen selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, tren masyarakat Bali yang memilih bekerja di kapal pesiar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ribuan anak muda, terutama dari kalangan lulusan sekolah pariwisata, kini lebih tertarik mengejar karir di tengah samudra daripada hanya mengandalkan sektor pariwisata lokal yang fluktuatif. Peningkatan masyarakat Bali bekerja di kapal pesiar bukan tanpa alasan. Gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kapal pesiar internasional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata di hotel atau restoran di Bali. Selain itu, peluang untuk bepergian keliling dunia secara gratis sambil bekerja menjadi daya tarik tersendiri. Mereka bisa mengunjungi berbagai negara dan merasakan budaya yang berbeda. Fenomena ini juga didukung oleh semakin banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan di Bali yang membuka program khusus untuk mempersiapkan calon pekerja kapal pesiar. Mereka mengajarkan keterampilan teknis seperti tata boga, tata graha, dan pelayanan, serta melatih kemampuan berbahasa Inggris yang menjadi syarat utama. Oke, untuk tren masyarakat Bali saat ini sangat tinggi ya, dan itu di pelosok-pelosok pun ya, karena memang salah satunya itu yang tadi saya sebutkan ya, dari pendapatan yang lebih tinggi dan juga dari sisi SDM-nya yang jelas dia mencari hasil atau pendapatan ya lebih dari apa yang kalau dia tinggal di bekerja di Bali. Ya, kita bisa tahu lah UMK untuk Denpasar ya. Tapi pada saat mereka di kapal pesiar, mungkin yang mereka dapat gaji yang mereka dapat itu gaji manajer bahkan gaji direktur untuk satu hotel ya. Itu untuk entry level position ya, seperti galley steward,
atau housekeeping steward, istilahnya tukang cuci piring pun di sana gaji sekitar $920. Ini salah satu yang menjadi daya tarik untuk dari sisi SDM-nya. Nah, jadi memang daya tarik dari sisi krunya itu mereka lebih kepada pendapatan dan kenyamanan dalam pekerjaan. Para pekerja dari Bali dikenal memiliki etos kerja yang kuat, keramahan alami, dan adaptasi yang cepat, yang membuat mereka sangat dicari oleh perusahaan pelayaran global. Keahlian di bidang pariwisata yang sudah mendarah daging juga menjadi nilai tambah. Meskipun menjanjikan, bekerja di kapal pesiar juga memiliki tantangan, seperti harus jauh dari keluarga dalam waktu yang lama dan jam kerja yang padat. Namun bagi sebagian besar anggota masyarakat Bali, tantangan ini sebanding dengan imbalan finansial dan pengalaman yang didapatkan. Peningkatan tren ini menunjukkan pergeseran pandangan masyarakat Bali dalam mencari pekerjaan. Mereka tidak lagi hanya melihat Bali sebagai satu-satunya tempat untuk berkarir, tetapi juga berani melangkah lebih jauh untuk meraih masa depan yang lebih cerah di panggung dunia. Yana, Bali TV. Rektor Universitas Udayana, Profesor Iketut Sudarsana, mengambil sumpah dan melantik Wakil Rektor di lingkungan Universitas Udayana pagi tadi yang bertempat di Ruang Nusantara Gedung Agrokompleks Kampus Unut Sudirman Denpasar. Rektor berharap para pejabat baru dilantik bisa bersinergi menumbuhkan kerja gotong royong, transparan, profesional, dan berorientasi pada pencapaian. Para pejabat dilantik di lingkungan UNED yakni Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dijabat Profesor Inengah Sujaya, Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan dijabat Profesor Agus Ganesa Rahyuda, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dijabat Profesor Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, dan Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Informasi dijabat Profesor Made Sucipte. Upacara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik oleh Rektor UNUD, Profesor Iketut Sudarsana, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pelantikan pengalungan kalung jabatan Wakil Rektor dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru, yakni Profesor Gede Rai Maya Temaje, ke Profesor Inengah Sujaya, selanjutnya Profesor Igusti Bagus Wikswana ke Profesor Agus Ganesa Rahyuda, dan Profesor Putu Gede Adiatmika ke Profesor Made Sucipte. Rektor UNUD mengatakan pemilihan wakil rektor merupakan hak prerogatif rektor, namun penilaiannya sudah berdasarkan potensi SDM dimiliki, track record, dan yang dipilih merupakan dosen terbaik dimiliki Udayana. Ia berharap pejabat rektor baru bisa tingkatkan kinerja, transparan, profesional, dan berintegritas pencapaiannya. Apalagi UNUD sedang mempersiapkan perguruan tinggi dari layanan badan umum menjadi hukum, tentu inovasi untuk melakukan tata kelola akademik, perencanaan, SDM butuh inovasi energi baru. Ini perlu kerjasama segenap sivitas akademika dengan pejabat baru dilantik. Nantinya UNUD dapat menjaga kualitas lulusan yang unggul dan mandiri. Kinerja Universitas Udayana dapat kita tingkatkan untuk lebih maju lagi, dan pada saat ini Universitas Udayana sedang mempersiapkan proposal untuk menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, sehingga perlu banyak sekali inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, baik dalam tata kelola, baik tata kelola di bidang akademik, tata kelola di bidang perencanaan, tata kelola di bidang SDM. Nah, ini sangat membutuhkan inovasi dan energi baru di dalam kedepannya itu. Kami berharap bahwa dengan pelantikannya para wakil rektor ruang baru hari ini, kita bisa berkinerja melanjutkan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya dan juga meningkatkan hal-hal yang ingin kita capai ke depan. Acara pelantikan dan serah terima jabatan dihadiri oleh Ketua Senat, para pimpinan fakultas dan pasca sarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Dharma Wanita Persatuan Universitas Udayana. Winate, Bali TV. Pemirsa, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau UPMI Bali menggelar wisuda sarjana ke-48 dan magister kedua serta dies natalis.
Lulusan UPMI diyakini mampu menjadi tenaga guru yang handal dengan berbagai kompetensi dan keterampilan yang telah dibekali. UPMI Bali menggelar wisuda ke-48 yang diikuti oleh 204 orang wisudawan dengan rincian 190 orang sarjana dan 14 magister. 204 wisudawan yang dilepas berasal dari 3 fakultas, yakni Fakultas Bahasa dan Seni sebanyak 86 orang, Fakultas Ilmu Sosial sebanyak 33 orang, dan Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 85 orang. Dengan demikian jumlah alumni sampai Agustus 2025 sebanyak 25.518 orang. Rektor UPMI Bali Profesor Imade Suwarte menyatakan, lulusan UPMI diyakini mampu menjadi tenaga guru yang andal dalam menghasilkan SDM yang unggul. Selain dibekali ijazah, para lulusan juga dibekali dengan keterampilan seperti bahasa Inggris dan teknologi informasi. Dengan demikian, guru yang dihasilkan oleh UPMI mampu menjadi teladan bagi para siswa di tengah pesatnya perkembangan AI. UPMI Bali juga turut mendukung program Satu Keluarga Satu Sarjana dengan membuka 100 kuota. Saya meyakini outcome yang dihasilkan oleh UPMI itu mampu bersaing. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah dibekali di samping juga ijazah juga ada SKPI. Skillnya itu ada 2 yang diberikan berkaitan dengan IT dan bahasa Inggris juga. Yang berikutnya, kalau saya melihat banyak yayasan sekolah swasta bersurat kepada kami memohon tenaga guru. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI I Gusti Bagus Artanegara menyatakan dukungannya terhadap UPMI Bali dalam menghasilkan SDM guru yang berkualitas. Bahkan guru yang dihasilkan oleh UPMI Bali diyakini mampu menghasilkan orang-orang yang hebat. Ya, pertama kami tentu mendukung supaya teman-teman guru itu yang tamatan ini bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi jangan puas hanya sampai kepada S1 ini saja. Karena ajaran juga ada mengajarkan, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya kalau perlu ke negeri Cina sekalipun. Ya, saya berani menganjurkan itu karena saya juga sudah sempat sekolah ke Cina kan. Wisuda UPMI Bali kali ini ditandai sejumlah keistimewaan. Untuk pertama kali, UPMI Bali mewisuda mahasiswa yang lulus tanpa skripsi, yang merupakan implementasi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan proses wisuda dan pemberian penghargaan bagi lulusan terbaik dengan IPK 3,99 diraih Dwi Prinisila Prameswari SPD dari Program Studi Pendidikan Matematika. Andika, Bali TV. TPA Suwung tutup total di akhir tahun 2025. Sebuah modern solusi atasi sampah organik. Kami segera kembali dengan informasi ini. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido, do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok,
enak no. Mie burung dara lalah manis, lugat ngedok. Ya saja. Mie burung dara goreng ori. Johnson kasih Indonesia. Nyak ganti lo. Mie burung dara goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung dara. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, seperti diketahui bersama, tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung akan tutup total di akhir tahun 2025. Penutupan TPA Suwung ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat mayoritas sampah yang dihasilkan rumah tangga adalah sampah organik. Penutupan TPA Suwung merupakan sebuah momentum bagi Pulau Bali untuk kembali menggunakan konsep kearifan lokal masa lalu seperti tebe, subak, dan menyame beraya. Tebe modern merupakan salah satu cara bagi masyarakat Bali untuk dapat mengelola sampah agar selesai di sumbernya. Menurut pegiat lingkungan yang juga Direktur Bali Waste Cycle, Olivia Anastasia Padang, tebe modern jangan dimanifestasikan seperti tebe zaman dulu, di mana masyarakat harus memiliki lahan yang besar. Tebe modern saat ini bisa diaplikasikan teknologi sederhana seperti komposter, biopori, dan maggot. Menurutnya konsep tebe modern ini akan sukses diterapkan di Bali. Sampah organik merupakan sampah yang paling gampang diolah di rumah tangga. Jadi menurut saya ini suatu tebe modern ini sangat bisa berhasil di Bali. Kenapa juga? Karena di Bali ini kan kita adalah masyarakat adat ya, di mana kita punya prinsip Trihita Karana. Itulah yang kita kembalikan ke kesadaran diri kita masing-masing. Sampah itu kita selesaikan di rumah. Itu nggak sebenarnya tidak sulit ya. Kayak di rumah saya sendiri pun nggak sulit gitu loh, apalagi kalau kita ngomong organik itu sebenarnya sampah yang paling gampang diolah dan bisa selesai di rumah. Kalau kita ngomong anorganik kan berbeda, kita perlu di mana nih kita harus bawa volumenya nggak cukup kalau kita langsung daur ulang sendiri dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong organik itu sangat bisa diselesaikan dari rumah. Bayangkan jika kita bisa mengelola sampah organik ini dari rumah dengan konsep tebe modern ini, bisa seberapa banyak timbunan sampah yang berkurang di TPA Suwung gitu loh. Pihaknya menilai sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang tebe modern sudah cukup baik. Hanya saja pendampingan dan pengawasannya yang masih kurang. Selain itu sinergitas para stakeholder seperti DLHK, transporter, aparat desa, dan masyarakat belum terintegrasi dengan baik. Penetapan aturan di masing-masing desa adat juga belum konsisten. Andika, Bali TV. Bali dengan berbagai keindahan alam serta seni budayanya menjadi daya tarik wisatawan asing maupun lokal untuk mengunjunginya. Selain keindahan alam dan tradisi, keberadaan hewan juga menjadi salah satu ekowisata dan wisata edukasi di Bali, yakni kupu-kupu. Siapa tidak mengenal hewan satu ini, kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk dalam kelompok fauna yang merupakan anggota dari filum Arthropoda, kelas Insecta serangga, dan ordo Lepidoptera.
Kupu-kupu adalah serangga yang memiliki ciri khas tubuh 3 bagian, yakni kepala, dada, perut, 6 kaki, sepasang antena berujung gada, dan 4 sayap bersisik yang sering berwarna cerah dan digunakan untuk terbang. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dari tahap telur, larva atau ulat, pupa, kepompong hingga dewasa imago. Serangga ini aktif di siang hari, bergantung pada suhu lingkungan dan menggunakan kakinya yang dilengkapi sensor untuk merasakan nektar pada bunga. Keberadaan kupu-kupu menjadi salah satu daya tarik wisatawan asing di Bali, terutama dalam konteks ekowisata dan wisata edukasi. Keberadaan Taman Kupu-kupu menawarkan pengalaman wisata edukasi yang unik dengan berbagai spesies kupu-kupu yang dapat dilihat pengunjung, serta menjadi destinasi populer bagi wisatawan asing yang ingin belajar tentang keanekaragaman hayati dan konservasi kupu-kupu. Dalam menjaga habitatnya, di Nuanu melakukan pelepasan 5.000 ekor kupu-kupu ke alam bebas. Sudah lebih dari 11.000 kupu-kupu yang dilepas liarkan untuk mendukung reproduksi dan keberlanjutan siklus ekologis yang sehat. Kita break record dari 2.000 sekarang 3.500 kupu-kupu. Berapa spesies ini? Kita mungkin kurang lebih ada 11 species. Lokal aja ini. Lokal. Also for the education to see how the living creatures move in their nature habitat. Selain menambah daya tarik wisatawan di Bali, peran kupu-kupu juga membantu penyerbukan bagi tanaman berbunga dan produksi biji. Keberadaan kupu-kupu dapat menjadi indikator bahwa suatu lingkungan masih sehat dan bersih karena mereka bergantung pada kualitas tanaman inang. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan Kecamatan Buleleng luncurkan MBG. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB, Bu Bidan. Iya Bu Bidan, soalnya anak kami masih kecil-kecil Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. Puniki kematian disampun anak kealit nek kulit. Metaplah kalau kebos, mepandes utawi misangi. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita liwat tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi
lokasi mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, hari ini secara resmi diluncurkan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kecamatan Buleleng yang difokuskan di SD Negeri 4 Kaliuntu, Singaraja. Ada 2 SPPG yang dijadikan percontohan MBG berjalan dengan lancar. PLT Kadis Dikpora Buleleng Dewo Sudiarto menyatakan kedua SPPG tersebut diharapkan dapat menjadi contoh MBG berjalan dengan lancar, terkendali dan betul-betul penerima manfaatnya diterima dengan baik. SPPG ini, tadi asumsinya masing-masing SPPG itu kan kurang lebih 3.000 ya. Dan saat ini dari BGN sudah merancang masing-masing itu adalah kurang lebih bisa 4.000 mengcover untuk masing-masing itu. Jadi kalau hitungannya kita ada 110.000 siswa, kurang lebih kita perlu ada 30 lebih SPPG. Nanti BGN sudah mendesain itu, sudah merancang itu. Dan saat ini kita ada 22 sekolah ya, sampai dengan hari ini. Sekarang sudah ada 3 lagi ya, lokus ya. Kurang lebih ada 25 sekolah yang menjadi sasaran untuk baik itu uji coba maupun untuk launching ya, launching dari BMG oleh SPPG. Pihaknya juga telah menyusun tim percepatan MBG, begitu pula tahapan sosialisasi juga gencar ke sekolah, satuan pendidikan maupun komite sekolah untuk memastikan SOP mulai perencanaan hingga pendistribusian MBG sesuai standar yang telah ditetapkan. Sementara siswa SD yang ditemui Kirana dan Dewa saat ditemui mengaku makanan MBG enak dan sesuai dengan selera mereka. Tadi pagi sebelum sekolah udah sarapan belum? Sudah. Oke, sekarang nih dapat MBG ini kira-kira makanannya enak nggak, sesuai nggak sama seleranya kamu? Sesuai. Sesuai. Ya, apa nih harapannya nih? Dapat MBG sekarang senang nggak? Senang. Kalau menunya gimana? Enak. Enak banget. Oke, kalau tadi pagi udah makan? Udah. Harapannya gimana nanti? Harapannya semoga teruslah ada. Namanya siapa? Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto mendampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita pada acara penutupan mandiri Series Taekwondo Championship 2025 yang digelar di Gor Yudomo, Kesatrian Praja Raksaka, Kepaun, Denpasar kemarin. Acara tersebut juga dihadiri Kapolda Bali, perwakilan Forkompimda Provinsi Bali, pejabat utama Kodam 9 Udayana, serta jajaran pengurus Taekwondo Indonesia, baik dari tingkat pusat maupun daerah, bersama ratusan atlet Taekwondo asal Bali, NTB, NTT, Aceh, dan Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Wapang TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kejuaraan ini yang tidak hanya menjadi ajang pembinaan prestasi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, memperkuat semangat sportivitas, dan membangun karakter generasi muda melalui olahraga. Panglima TNI menekankan harapannya agar melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet taekwondo berprestasi yang kelak mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Lebih dari sekadar kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wahana untuk menanamkan nilai disiplin, semangat juang, kerjasama, serta kebersamaan yang sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia.
Kejuaraan yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di tanah air ini membuktikan tingginya antusiasme generasi muda dalam menyalurkan potensi diri melalui olahraga taekwondo. Animo tersebut menjadi modal penting dalam melahirkan atlet berkualitas sekaligus memperkuat pondasi olahraga prestasi nasional. Ini merupakan menyaring, kita mengambil cari-cari yang muda sehingga bisa berkontribusi untuk tingkat nasional. Dan nanti yang seri kelima itu kan internasional. Tentunya apa yang tadi didapatkan di 2-3 seri tadi, 2-3-4 tadi untuk bisa bertampil di yang seri internasional. Pada kategori juara umum, juara pertama diraih Angel Prima Taekwondo Club, Raja Wali Academy sebagai juara kedua, dan Arjuna Taekwondo Club di posisi ketiga. Prestasi-prestasi ini menjadi bukti kerja keras para atlet dan pelatih dalam mengembangkan potensi sekaligus membangun prestasi di cabang olahraga taekwondo. Sementara itu, predikat atlet terbaik diberikan kepada sejumlah nama, yakni Yoda MD prestasi putra di bawah 32 kg, Ida Ayu Mas Tirta prestasi putri bawah 35 kg, Raden Rarsi Demas junior putra bawah 51 kg, Niketut Ataya junior putri bawah 49 kg, Ikomang Dika Tripramana Pomse prestasi putra, Nimade Oni Cahya Pomse prestasi putri, Imade Dipta Pomse pemula putra, dan Syabila Andala Putri Pomse pemula putri. Adapun penghargaan wasit favorit jatuh kepada Agus Putra Mahendra sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerjanya selama kejuaraan berlangsung. Penutupan kejuaraan berlangsung meriah dengan penyerahan medali dan piala kepada para juara, disertai ucapan terima kasih, serta penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Mandiri Series Taekwondo Championship 2025 dengan sukses dan lancar. Momentum ini sekaligus menjadi penutup manis dari rangkaian kejuaraan yang syarat prestasi, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Pendam 9 Udayana melaporkan. Ya, pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Ya, pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagetraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.